Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun ya. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai biaya jabatan. Mengapa kita perlu tahu mengenai biaya jabatan ini? Karena konsep biaya jabatan yang diusung oleh Undang-Undang PPH, terutama kaitannya dengan pemotongan PPh pasal 21 itu definisinya sedikit berbeda ya. Memang namanya biaya jabatan, namun nanti kita akan lihat bahwa biaya ini dipotong terhadap seluruh atau biaya ini diberlakukan terhadap seluruh pegawai tetap tanpa melihat orang tersebut punya jabatan atau tidak. Nah, itu memang yang sedikit aneh ya, namanya biaya jabatan, namun sebenarnya tidak melihat apakah orang itu punya jabatan atau tidak. Baik, kita langsung mulai saja pembahasan mengenai biaya jabatan ini. Dasar hukumnya ada di pasal 21 ayat 3 Undang-Undang PPH yang uh, ya ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian ada dikurangi juga dengan iuran pensiun dan penghasilan tidak kena pajak. Untuk penghasilan tidak kena pajak, kita sudah pernah bahas di video saya yang lain. Eh, eh, Nanti bisa dicari di daftar video saya gitu ya. Sementara untuk biaya jabatan, kita akan bahas di video sekarang, sedangkan biaya jabatan untuk biaya pensiun dan iuran pensiun kita akan bahas di lain kesempatan ya. Jadi ada dua jenis, ada biaya jabatan dan biaya pensiun. Apa bedanya? Biaya jabatan itu dihitung atau diberlakukan terhadap pegawai tetap yang masih aktif bekerja, sedangkan biaya pensiun itu diberlakukan bagi pegawai yang sudah pensiun ya, sesuai namanya. Nah, kalau kita lihat di pasal 21 ayat 3 ini, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, bahwa biaya jabatan ini hanya diberlakukan bagi pegawai tetap, ya. Sedangkan pegawai tidak tetap atau pegawai harian lepas itu tidak memperoleh biaya jabatan. Sementara ya atau dengan kata lain artinya biaya pensiun juga hanya berlaku bagi pensiunan, sedangkan orang-orang yang bekerja kena PHK tanpa memperoleh uang pensiun itu juga tidak akan diberlakukan biaya pensiun. Nah, sampai sini cukup jelas ya bahwa biaya jabatan itu hanya berlaku bagi pegawai tetap ya. Kemudian sementara biaya pensiun juga hanya berlaku bagi pensiunan. Nah, ini dari definisi yang dikonstruksikan di pasal 21 ayat 3. Nah, kemudian apa sih definisinya biaya jabatan? Nah, eh, biaya jabatan itu didefinisikan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang orang tersebut mempunyai jabatan atau tidak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa intinya biaya jabatan ini adalah semacam kompensasi biaya yang diberikan terhadap pegawai tetap sehubungan dengan jabatannya ya. Sebenarnya sehubungan dengan pekerjaannya karena di sini tidak melihat, yang bersangkutan mempunyai jabatan atau tidak. Jadi, eee, konsepnya begini, siapapun Bapak Ibu, selama Bapak Ibu tercatat sebagai pegawai tetap, yang mana definisi pegawai tetap di sini berbeda dengan definisi pegawai pada umumnya, kita sudah pernah bahas di seri PPA pasal 21 sebelumnya ya, mengenai definisi pegawai tetap. Jadi, siapapun Bapak Ibu, selama Bapak Ibu tercatat sebagai pegawai tetap di suatu perusahaan atau di suatu pemberi kerja, maka terhadap Bapak Ibu, berhak atas biaya jabatan ini. Artinya ketika akan dihitung PPh pasal 21-nya, maka harus dikurangkan terlebih dahulu dengan biaya jabatan. Nah, yang perlu kita catat adalah bahwa undang-undang melihat bahwa biaya ini adalah biaya yang kita keluarkan sehubungan dengan jabatan tersebut ya, sehubungan dengan pekerjaan tersebut tanpa melihat kita mempunyai jabatan atau tidak. Nah,
Kemudian berapa sih besarnya biaya jabatan ini? Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250 Tahun 2008, ini menyebutkan bahwa biaya jabatan ini besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto sebulan. Ya, jadi penghasilan bruto sebulan kita berapa dikali 5%, namun ada nilai maksimalnya ya. Maksimalnya adalah Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun. Jadi misalnya penghasilan kita, eee, penghasilan bruto kita itu adalah sekitar 10 atau 20 juta, maka, biaya jabatannya adalah 5% dikali 20 juta, itu nanti hasilnya berapa. Nah, seandainya hasilnya itu lebih dari 500.000, maka, maksimal biayanya adalah sebesar 500.000. Jadi tidak boleh lebih dari 500.000 sebulan pengurangnya, ya seperti itu. Atau tidak boleh lebih dari Rp6.000.000 satu tahun. Nah, ini kita lihat contohnya, misalnya, pada contoh di lampiran Per 16 2016, misalnya ada seseorang dengan gaji bulanan sebesar Rp5.750.000, maka biaya jabatannya adalah 5% dikali Rp5.750.000. Kebetulan ini contohnya paling sederhana ya, karena yang bersangkutan hanya memperoleh gaji. Nanti kalau yang bersangkutan ada penghasilan lain, misalnya ada tunjangan, ada bonus gitu ya, itu nanti akan berbeda lagi ya. Jadi 5% dikali Rp5.750.000 sama dengan Rp287.500. Seandainya angka ini lewat atau lebih besar dari 500.000, misalnya katakanlah 550.000 ya, maka kita akan, eee, menggunakan angka maksimalnya sebesar Rp500.000 sebulan. Sedangkan untuk iuran pensiun, ini adalah pengurang yang lain yang kita akan bahas di video di lain kesempatan. Jadi saya akan beri kesimpulan bahwa siapapun Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tercatat sebagai pegawai tetap di suatu pemberi kerja, maka Bapak Ibu berhak atas biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto sebulan, dan biaya ini diberikan tanpa melihat Bapak Ibu punya jabatan atau tidak, meskipun namanya biaya jabatan ya. Saya belum menemukan padanan yang pas dengan menggunakan bahasa Inggris. Mungkin kalau kita menggunakan bahasa Inggris, eee, kita akan mendapatkan istilah yang cocok kali biaya jabatan ini apa, karena kalau di terminologinya kan biaya jabatan seolah-olah hanya diperuntukkan bagi pegawai tetap yang punya jabatan, namun sebenarnya tidak. Biaya ini diberlakukan bagi seluruh pegawai tetap tanpa melihat orang tersebut punya jabatan atau tidak. Nah, terima kasih, cukup untuk, video kita pada kesempatan kali ini. Salam sehat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.